Halo everyone, balik lagi sama aku Dr. L. Nah, belakangan ini banyak banget yang tanya sama aku, Dok, gimana sih caranya mendeteksi lubang pada gigi sedini mungkin? Kenapa? Karena banyak banget yang merasa bahwa selama ini giginya baik-baik aja, nggak pernah sakit, nggak pernah berlubang, tapi kok tiba-tiba sekalinya berlubang sudah sampai syaraf, bahkan sudah sampai bengkak dan bernanah. Nah, apakah kejadian ini terjadi secara tiba-tiba kayak salah BIM tiba-tiba bengkak, atau memang sebenarnya proses gigi berlubang ini sudah berjalan dalam waktu yang lama namun tidak kita sadari? Oke, di video kali ini aku akan jelaskan apa sih tanda-tanda awal kalau gigi kamu itu sudah mulai berlubang, atau bahkan tanda-tandanya kalau gigi kamu itu sudah terinfeksi sampai syaraf bahkan sampai bengkak. Nah, untuk tahu apa aja gejala yang kamu alami dan apa aja tandanya, kamu harus tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah untuk berbagi cerita bersama kita semua. Tapi sebelum aku jelasin ke kamu apa aja gejalanya dan tanda-tandanya, aku akan jelaskan terlebih dahulu tentang anatomi gigi kita semua. Apa sih anatomi? Anatomi itu seperti bagian-bagian dari gigi. Sama kayak misalnya tubuh kamu terdiri dari kepala, ada tangan, ada kaki. Nah, di gigi juga punya anatominya. Jadi kamu bisa lebih mengenali keadaan gigi kamu sendiri. Oke, kita mulai ya. Jadi ini adalah gambaran gigi kita. Secara garis besar, gigi itu terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah bagian mahkota dan yang kedua adalah bagian akar. Oke, kalau gigi ini kita potong dan kita belah, maka penampakannya akan jadi seperti ini. Nah, ini dia penampakannya. Jadi, setelah kita potong dan setelah dilihat, gigi itu ternyata terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah yang warnanya putih ini. Namanya adalah lapisan enamel atau email gigi. Lapisan email gigi ini memiliki warna yang paling putih dan memiliki struktur yang paling keras dari bagian yang lainnya, bahkan lebih keras dari tulang kamu loh. Oke, yang kedua adalah yang warnanya kuning. Nah, yang ini ya. Nah, yang warna kuning ini adalah lapisan dentin. Lapisan dentin ini kalau pada gigi asli warnanya tidak sekuning ini, tapi memang lebih kuning daripada email. Nah, dentin ini memiliki pori-pori yang lebih besar daripada lapisan email gigi. Jadi, lapisan ini sangat sensitif atau sangat peka sekali terhadap perubahan suhu. Misalnya, ketika kamu makan makanan yang panas, kemudian kamu pengen langsung minum minuman yang sangat dingin. Nah, di situ pasti gigi akan terasa sangat ngilu karena pori-porinya dentin itu lebih besar daripada si emailnya. Nah, lapisan yang ketiga itu yang ada di tengah, yang warnanya merah ini. Biasanya kita menyebutnya sebagai ruangan syaraf. Di dalam ruangan syaraf ini terdapat serabut syaraf, pembuluh darah, dan juga pembuluh limfe. Fungsinya apa? Fungsinya untuk suplai makanan atau asupan gizi untuk gigi, jadi gigi harus dalam kondisi yang kuat dan sehat. Yang keempat adalah bagian gigi yang lain. Jadi di sini ada bagian yang warnanya biru muda. Bagian biru muda ini namanya adalah serabut gigi. Serabut gigi ini berfungsi sebagai shock breaker. Shock breaker ini sama seperti yang ada di mobil atau di motor. Jadi ketika kamu makan makanan yang keras, gigi kamu ini nggak langsung menghantam tulang karena dia dilindungi oleh serabut-serabut tersebut. Jadi kamu nggak terasa sakit. Nah, bagian yang kelima adalah tulang. Nah, tulang ini sangat penting sekali karena berfungsi sebagai penyangga gigi. Jadi gigi kamu tetap dalam keadaan yang kokoh dan tidak goyang. Dan yang terakhir, yang keenam adalah yang warnanya merah di luar. Ini ya, yang warna merah di luar ini adalah lapisan gusi yang menutupi si tulang tadi. Jadi, apa aja tanda-tanda dan gejalanya kalau gigi kamu sudah mulai berlubang? Aku akan mulai jelaskan dari lapisan yang paling luar ya. Jadi, kalau kamu punya lubang di lapisan yang pertama, yaitu lapisan email,
Biasanya kalau kamu ngaca nih, kamu akan lihat ada lubang kecil, warnanya itu coklat kehitaman, dan pada kondisi seperti ini kamu tidak akan merasa sakit atau kamu tidak akan terasa ngilu. Jadi sebagian banyak orang biasanya cuek nih dengan kondisi yang seperti ini. Tapi pada beberapa orang yang lubangnya cukup dalam, walaupun masih di lapisan email, dia akan menimbulkan gejala. Gejalanya tuh sangat ringan, yaitu gejala ngilu yang bertahan beberapa detik saja. Contohnya, kamu makan es krim atau kamu minum yang dingin, kamu akan terasa ngilu, walaupun itu hanya beberapa detik saja. Oke? Nah, banyak juga yang tanya ke aku, "Dok, kan lubangnya masih kecil, gak apa-apa kan? Gak usah dirawat juga gak apa-apa kan? Gak akan tambah besar kan, Dok?" Nah, ini lagi-lagi persepsi yang salah. Jadi, sekecil apapun lubang itu adalah rumah baru bagi bakteri dan makanan akan banyak terselip di sana. Jadi, lubang itu akan bisa menjadi besar, bahkan menginfeksi ke lapisan-lapisan berikutnya. Jadi walaupun lubang gigi kamu masih ada di lapisan email dan masih kecil, kamu tetap harus datang ke dokter gigi dan segera lakukan penambalan supaya lubang itu tidak semakin dalam dan tidak semakin besar. Oke, yang kedua adalah kalau lubang kamu sudah mencapai lapisan dentin, ya. Kalau dilihat di sini, nah, dia sudah mencapai lapisan yang warnanya kuning. Ini lapisan dentin, ya. Gejalanya apa? Tandanya apa? Lubang kamu semakin lama akan semakin besar, warnanya akan semakin gelap, dan kamu sudah mulai merasakan rasa ngilu yang lumayan tajam dan bisa bertahan dalam beberapa menit, ya. Biasanya rasa ngilu ini akan muncul dan akan hilang timbul seperti itu dalam beberapa waktu. Oke, pada saat terutama ketika kamu makan makanan yang dingin, makan makanan yang manis dan juga yang panas. Biasanya dia akan sangat sensitif sekali, bisa bertahan dalam beberapa menit kemudian dihilang. Timbul lagi, hilang lagi, seperti itu. Dan kalau udah kondisi seperti ini, fix kamu harus segera datang ke dokter gigi, lakukan penambalan. Kalau tidak, lubang kamu semakin lama semakin dalam dan bisa menginfeksi syaraf. Nah, yang ketiga adalah ketika lubang gigi kamu itu sudah memasuki ruangan syaraf. Nah, ini rasanya luar biasa. Jadi ketika lubang gigi kamu sudah memasuki ruangan syaraf ini, seperti ini ya. Oke, dia sudah memasuki ruangan syaraf, itu rasa sakitnya luar biasa. Ada rasa sakit yang sangat hebat, tajam, berdenyut, sampai kamu pusing biasanya. Dan bertahan dalam beberapa jam. Minum obat apapun rasanya tuh kayak nggak mempan, ganggu tidur kamu jadi nggak bisa tidur, nggak bisa beraktivitas, bawaannya emosi aja. Nah, pada tahapan seperti ini kamu harus segera ke dokter gigi dan segera dihilangkan rasa sakitnya dengan melakukan perawatan saluran akar. Oke, yang keempat adalah kalau infeksi tadi yang sudah sampai ke ruangan syaraf tidak dilakukan perawatan, maka infeksinya akan terus berlanjut sampai menimbulkan bengkak dan juga nanah atau abses. Ya, seperti ini. Jadi, kalau lubang gigi kamu tidak dirawat, sudah kena ke syaraf, tidak dirawat lagi, maka dia akan infeksinya berjalan terus sampai menimbulkan abses atau nanah seperti ini. Nah, gejalanya apa? Biasanya pasien akan merasakan sakit yang hebat luar biasa, gusinya bengkak dan ada benjolan di gusinya. Biasanya orang nyebutnya, "Dok, gusi saya bisulan." Bukan bisulan. Itu isinya adalah nanah dan juga darah yang sudah terinfeksi. Biasanya kalau benjolan ini pecah, keluar nanah dan darahnya, itu rasanya baunya luar biasa. Jadi pada tahapan ini tetap datang ke dokter gigi dan lakukan perawatan syaraf untuk menghilangkan infeksi yang ada di dalam dan memulihkan jaringan-jaringan gigi yang sudah rusak. Nah, perlu diketahui juga kalau sudah mencapai tahapan seperti ini, tahapan keempat, biasanya dokter gigi akan mengambil beberapa alternatif. Jika gigi itu masih bisa dirawat, maka gigi itu akan dilakukan perawatan saluran akar. Tapi kalau memang gigi itu sudah tidak bisa dirawat, maka harus menunggu infeksinya akan berkurang dulu sampai dia sembuh infeksinya, baru dilakukan pencabutan jika kondisi giginya sudah tidak bisa dipertahankan. Nah, dari semua tanda-tanda dan gejala-gejala yang sudah aku jelaskan, kira-kira gejala apa dan tanda-tanda apa yang sudah kamu alami?
Setelah menonton video ini, kamu harusnya jadi lebih tahu kamu memiliki lubang gigi sampai sedalam apa, dan kira-kira perawatan yang kamu butuhkan apa nih? Apakah hanya penambalan biasa, atau memang harus dilakukan perawatan syaraf, atau bahkan harus dilakukan pencabutan? Nah, untuk detail harga perawatannya kamu bisa lihat dan bisa cek di video aku sebelumnya, linknya ada di sini. Oke, kesimpulan dari semuanya adalah kamu harus rajin check up ke dokter gigi supaya lubang-lubang kecil kamu bisa langsung segera ditambal dan tidak semakin dalam. Ingat, semakin dalam lubang kamu, maka treatment perawatan yang harus kamu jalankan semakin banyak. Semakin banyak treatment perawatannya, semakin mahal biayanya. Jadi, jangan berinvestasi dengan penyakit. Oke? Oke, itu semua informasi yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kalau kamu punya pengalaman seputar masalah gigi, atau kamu pengen request untuk pembahasan sesuatu, atau kamu pengen bertanya tentang sesuatu, kamu bisa komen di kolom komentar, atau juga kamu bisa DM ke Instagram aku di elizabethdwi_p. Aku akan coba bahas di video berikutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dan juga kalau kamu suka dengan video ini, klik like dan juga di-share ke teman-teman kamu, ke keluarga kamu, supaya informasi ini bisa berguna bagi banyak orang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!